Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa pesan ibu dengan 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi bernilai ibadah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Selesai. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai, materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini masih ada kaitannya dengan teks prosedur. KD yang ingin dicapai yakni menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas hanya berfokus pada struktur teks prosedur. Adapun tujuan yang diharapkan bisa dicapai adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan struktur teks prosedur. Adapun kegiatan pembelajarannya, pertama, kalian mencermati struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Dan yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur dan ciri bagiannya. Adapun penilaiannya berupa penegasan. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Setiap jenis teks memiliki struktur masing-masing. Struktur penting dalam sebuah teks karena menjadi pola atau kerangka yang memudahkan pembaca memahami tulisan dengan logis. Struktur teks prosedur ini tergantung pada jenisnya. Struktur teks prosedur cara membuat sesuatu ada 4. 1. Tujuan. 2. Alat dan bahan. 3. Langkah-langkah. 4. Penutup. Adapun struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu atau cara menggunakan sesuatu hanya ada 3, yaitu 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah. Dan yang ketiga, penutup. Jadi, struktur teks prosedur tergantung pada jenisnya. Baiklah anak-anak, kita coba sekarang mencermati
contoh teks prosedur dan strukturnya. Kalian bisa buka buku paket halaman 98 sampai halaman 101. Di sana ada dua contoh struktur teks prosedur. Yang ada pada halaman 98-99, struktur teks prosedur cara membuat bubur Manado. Ada 4 strukturnya itu. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan dan alat. Ketiga, langkah-langkah. Dan keempat, penutup. Baiklah, kita cermati saja. Ya, termasuk tujuan teks prosedur yang berbunyi menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, ini termasuk bagian tujuan. Apa ciri tujuan ini? Isinya merupakan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan juga memberikan motivasi. Ulangi, bagian tujuan teks prosedur berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan juga memberikan motivasi. Berikutnya, bahan dan alat. Di sini dijelaskan bahan-bahan. Saya di sini alat-alatnya tidak disebutkan. Bahan 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, 200 gram ubi ungu, 2 batang sereh, 1 ikat kangkung, 1 ikat bayam, 1 buah jagung manis, 1500 ml air. Ini merupakan bagian bahan dan alat. Isinya memerinci bahan dan alat yang akan digunakan dengan ukuran yang cermat, yang akurat. Contoh tadi 400 gram nasi merah, ini ukurannya kan, 200 gram singkong dan seterusnya. Lalu struktur yang berikutnya yaitu langkah-langkah. Ini berisi urutan langkah-langkah secara rinci per tahap. Kebetulan pada contoh ini langkah-langkahnya hanya 3 langkah. 1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan sereh. Lalu aduk sampai bubur mengental. Langkah kedua, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Langkah ketiga, angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Jadi cara membuat bubur Manado hanya ada 3 langkah. Bapak ulangi, bagian langkah ini berisi urutan langkah secara rinci per tahap. Yang terakhir yaitu bagian penutup. Ini berisi bagian lain yang merupakan penekanan pada bagian tujuan dan juga berisi ucapan selamat. Lihat contohnya, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Ucapan selamatnya adalah selamat mencoba. Ini contoh struktur teks prosedur cara membuat bubur Manado. Adapun struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan, di sini tentang cara mencuci tangan.
Ini ada 3 bagian strukturnya, itu pertama tujuan, kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penutup. Sekali lagi Bapak ulangi, struktur teks prosedur tergantung jenisnya. Jika struktur teks prosedur cara membuat sesuatu ada 4. 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, 4. Penutup. Sedangkan struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan atau menggunakan sesuatu hanya ada 3. 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah, dan yang ketiga penutup. Itulah contoh struktur teks prosedur. Anak-anak yang Bapak cintai, rupanya penjelasan dari Bapak tentang struktur teks prosedur dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian belum puas, sehingga kalian bisa mempelajari sendiri buku tentang struktur teks prosedur yang ada pada buku paket halaman 98 sampai halaman 101. Anak-anak yang Bapak cintai, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini ada tugas atau latihan yang harus kalian kerjakan, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur. Bisa kalian lihat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 104. Halaman 104. Cukup kerjakan teks 1 saja, yaitu tentang cara membuat batik yang ada di buku paket halaman 92 sampai halaman 94. Bacalah kembali cara membatik, lalu tunjukkan mana bagian teks tersebut yang termasuk tujuan, yang termasuk bahan dan alat, dan yang termasuk langkah-langkah. Kalian kerjakan, tidak usah ke samping seperti yang ada pada buku paket berupa tabel. Tulis saja ke bawah ya. Nomor 1 tujuan apa gitu. Yang termasuk tujuan itu apa pada bagian teks tersebut. Kemudian yang termasuk bahan dan alat apa, rinci saja ke bawah ya. Kemudian yang termasuk langkah-langkah juga rinci secara ringkas saja. Dan yang terakhir, yang mana yang termasuk bagian penutup dari teks cara membuat batik tersebut. Silakan kalian kerjakan pada buku latihan, pakai ballpoint atau pensil 2B agar mudah dibaca. Setelah beres, silakan kumpulkan melalui WA Japri ke Bapak atau Ibu Guru Bahasa Indonesia kalian dalam waktu secepatnya. Anak-anak yang Bapak cintai, rupanya pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.